Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang peradaban Islam di Indonesia yang disusun oleh 1. Muhammad Abdus Somad dengan NIM 2010204016. 2. Afril Nur Utami Insani dengan NIM 2010204016. 3. Laila Miftahur Rahmah dengan NIM 2010204033. 4. Lulu Intan Mawardah dengan NIM 2010204003 dengan dosen pengampu Bapak Munif Solihan MPA. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu: pertama, proses masuknya Islam di Indonesia; kedua, waktu masuknya Islam di Indonesia; ketiga, cara-cara masuknya Islam ke Indonesia; keempat, perkembangan Islam di Indonesia; kelima, perkembangan Islam pada beberapa wilayah di Nusantara; dan yang terakhir adalah peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang harus disiapkan, disebarluaskan, dan dikembangkan oleh penganutnya dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Sejak masa kuno, Indonesia merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Sementara itu, pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual kepada para pedagang-pedagang asing. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi oleh para pedagang asing seperti Lamuri atau Aceh, Barus, dan Palembang di Sumatera, sedangkan Sunda Kelapa dan Gresik di Jawa. Bersamaan dengan itu, datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah. Mereka tidak hanya membeli dan menjajakan barang dagangan, tetapi ada yang berupaya menyebarkan agama Islam. Demikian pula halnya dengan apa yang dilakukan para pedagang Muslim, yang juga berperan sebagai dai, dengan berbagai metode yang digunakan untuk mengembangkan sayap Islam seluas-luasnya sampai penjuru Nusantara. Semenjak Islam masuk ke Indonesia hingga Indonesia merdeka, penganut agama Islam semakin bertambah, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 1 di dunia yang penduduknya adalah umat Muslim. Proses masuknya Islam di Indonesia. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah, melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Sejak dahulu, kawasan timur yang meliputi Kepulauan India Timur dan pesisir selatan Cina sudah memiliki hubungan dengan dunia Arab melalui perdagangan. Ketika Nabi Muhammad SAW berhasil menyebarkan Islam di wilayah Arab, para pedagang Arab yang datang ke Indonesia melalui jalur laut dengan rute dari Aden menyisir pantai menuju Maskat, Raisut, Siraf, Gwadar, Daibul atau Debal, pantai Malabar yang meliputi Gujarat, Karas atau ibu kota kerajaan Kedangalar, Kailon, dan Kalicut. Kemudian menyisir pantai Karamandel seperti Saptagram ke Chittagong atau pelabuhan terbesar di Bangladesh, Abyab atau sekitar wilayah Myanmar, Selat Malaka, Perlak atau Aceh Timur, Lamno di pantai barat Aceh, Barus, Padang, Banten, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Makassar, Ternate, dan Tidore. Dalam hal ini, pembawa Islam kepada masyarakat Nusantara adalah para saudagar-saudagar Muslim, baik yang datang dari Gujarat maupun Arab dengan cara berdagang. Para saudara Muslim tidak semata-mata hanya berdagang, melainkan juga berdakwah. Adapun rute lain yang digunakan adalah langsung dari Aden menuju pantai Malabar, Quilon sebagai pelabuhan terbesarnya, di Decan, Selat Ceylon, kemudian dilanjutkan ke Malaka, melewati Singapura, ke Pantani hingga ke Kanton. Adapun rute jalur laut dari Malabar ke Malaka hanya ada waktu 6 bulan, yaitu dapat dilalui karena setelah itu gelombang laut di Teluk Bangla sangat panas. Sementara itu, jalur darat yang dapat ditempuh adalah rute dari Mekah ke Madain, Kabul, Kashmir, Xinjiang atau sekarang Xinjiang, dan Zaitun, Kanton ke alam Melayu yang dikenal sebagai jalur sutra. Untuk itu, pada abad pertama Hijriah di Kanton sudah ada koloni Arab Muslim. Sambil berdagang, mereka berdakwah menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat.
Teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. 3 di antaranya yaitu: pertama, teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwasanya masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Gujarat, wilayah India pada abad 13 Masehi. Tokoh yang mendukung teori ini adalah ilmuwan Belanda yaitu Snoeckhoorn, mengungkapkan bahwasanya dibanding dengan orang-orang Arab, hubungan dagang Indonesia dengan orang Gujarat telah berlangsung lebih awal. Menurut Drewes, mazhab yang dianut oleh orang-orang Islam di Indonesia dan di Gujarat memiliki kesamaan, yaitu mazhab Syafi'i. McWhorter mempertegaskan teori ini dengan hasil penelitiannya terhadap temuan batu nisan di kedua wilayah Indonesia dan Gujarat. Ia berpendapat bahwa ada persamaan antara batu nisan di Pasai dengan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, dengan batu nisan yang berada di Cambai, Gujarat. Teori yang kedua yaitu teori Bengali. Teori ini dikemukakan oleh Fatimi. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang datang ke Nusantara berasal dari Bengali. Teori ini didasarkan tokoh-tokoh terkemuka di Pasai adalah orang-orang keturunan dari Bengali. Selain itu, ia juga mengemukakan bahwasanya batu nisan Malik Al-Saleh memiliki banyak persamaan dengan batu nisan di Bengali. Sedangkan teori yang ketiga yaitu teori Persia. Pendukung teori Persia ini adalah Husain Jayadiningrat dan M. Dahlan Mansur. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia pada abad 13 Masehi. Dasar dari teori Persia ini adanya perkumpulan orang-orang Persia di Aceh. Pada saat itu, pemakaian gelar syekh yang biasa digunakan di Persia juga pernah digunakan raja-raja. Selain itu, terdapat persamaan budaya antara masyarakat Indonesia dengan Persia. Contohnya yaitu peringatan Hari Asyura pada tanggal 10 Muharram atas wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husain. Pendapat kedua yang dikemukakan oleh Naqib Al-Atos yang membagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama dimulai sejak abad ke-13 Masehi, di mana Islam masuk ke daerah Melayu melalui penerapan syariah. Periode kedua dimulai sejak abad ke-15 Masehi hingga akhir abad ke-18 Masehi, yang dinamakan dengan periode tasawuf dan kalam. Pada masa ini, pandangan hidup bangsa Melayu banyak dipengaruhi oleh Islam, seperti istilah dan konsep-konsep Arab masuk ke dalam istilah bahasa Melayu. Periode ketiga, proses Islamisasi sebagai kelanjutan periode kedua, yaitu Islamisasi tidak hanya sekedar menunjuk suatu proses yang tidak terlihat dalam tulisan Melayu, tapi juga melalui jalur politik, konsep hidup, sosial, dan budaya. Waktu masuknya Islam di Indonesia. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang kapan Islam datang ke Indonesia. Pendapat para sejarawan itu dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Pendapat pertama mengatakan bahwa Islam sampai di Indonesia pada abad ke-13 Masehi, yakni setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah akibat serbuan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada catatan yang terdapat pada batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh bertahun 696 Hijriah atau sekitar tahun 1297 Masehi. Pendapat ini juga diperkuat dengan warta perjalanan Marco Polo yang sempat singgah di Sumatera pada tahun 1292 Masehi dan mencatat ramainya rakyat kerajaan Perlak telah memeluk Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Christian Snoeckhoorn. Kemudian, pendapat ketiga menyatakan bahwa sejak awal abad ke-7 Masehi, yakni sejak zaman Khulafaur Rasyidin, Islam telah masuk ke Indonesia. Hal itu diperkuat dengan berita Cina zaman dinasti Xiang sekitar abad ke-618 sampai 907 Masehi yang menyebutkan bahwa orang-orang Tasih yakni Arab yang mengurungkan niat mereka untuk menyerang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima sekitar tahun 674 Masehi. Bukti lain adalah pada batu nisan seorang ulama bernama Syekh Ruknuddin di Baros, Tapanuli, Sumatera Utara tertulis tahun 48 Hijriah, yakni 670 Masehi.
Pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Talib ad-Dimashqi, yang juga menyatakan Islam telah masuk ke Nusantara melalui campak, yaitu Kamboja dan Vietnam, sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 651 Masehi atau abad ke-7. Berdasarkan hasil seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia yang diadakan di Medan pada tahun 1963 Masehi, disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, secara langsung dari tanah Arab. Daerah yang kali pertama menjadi tempat masuknya Islam adalah pesisir Sumatera. Cara masuknya agama Islam di Indonesia. Ada berbagai cara masuknya agama Islam di Indonesia. Cara yang pertama yaitu melalui perdagangan. Masuknya Islam di Indonesia melalui perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Pada masa itu, pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak, sehingga akhirnya membentuk permukiman yang disebut dengan pekojan. Dari tempat ini, mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli, seraya menyebarkan agama Islam. Cara yang kedua yaitu melalui perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses seperti ini, kelompok mereka makin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Cara yang ketiga yaitu melalui pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga pendidikan inilah para ulama memberikan pengajaran berbagai keilmuan, mulai dari ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan berbagai keterampilan, skill kepada santri. Cara yang keempat yaitu tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran agama Islam. Salah satu sifat khas dari ajaran tasawuf adalah akomodatif terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tertarik untuk menerima ajaran tersebut. Para pengajar tasawuf atau sufi banyak mengajarkan untuk hidup sederhana, qanaah, serta tawakal. Cara yang terakhir yaitu melalui kesenian. Proses penyebaran Islam juga dilakukan dengan menggunakan media seni budaya, seperti wayang kulit, sekaten, dan seni sastra. Cara tersebut dapat menyentuh hati masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui bahwasanya Sunan Kalijaga adalah tokoh yang mahir dalam mementaskan wayang kulit. Ia tidak meminta upah materi dalam setiap pertunjukannya, melainkan kesadaran para penonton untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti bahwa mereka telah memeluk agama Islam. Selain wayang, media lain yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah dengan seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, maupun seni sastra. Materi selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari peranan para pedagang, khususnya para pedagang Islam dari Gujarat dan Persia. Mereka datang ke daerah-daerah di Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Dari interaksi para pedagang Islam ini dengan penduduk setempat, agama Islam kemudian berkembang. Mula-mula hanya sekelompok orang, kemudian berkembang menjadi sebuah desa dan sebuah perkampungan. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Saat itu, Pasai menjadi pusat perdagangan yang banyak disinggahi para pedagang dari berbagai negara. Namun, peranan Pasai menurun setelah berkembangnya pelabuhan Malaka di Semenanjung Malaya. Pada abad ke-14, Malaka telah tumbuh menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Perkembangan Islam di Pulau Jawa relatif cepat seiring dengan semakin lemahnya kerajaan Majapahit. Komunitas Islami Jawa kemudian mendirikan kerajaan Islam. Yang pertama itu di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak.
Dalam perkembangannya, Kerajaan Demak tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam ke berbagai daerah ke Indonesia, seperti Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan agama Islam dapat berkembang di Indonesia. Di antaranya, yang pertama yaitu syarat masuk agama Islam sangat mudah. Yang kedua, agama Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang ketiga, penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai. Yang keempat, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Dan yang kelima, yaitu upacara keagamaan Islam lebih sederhana. Materi berikutnya yaitu perkembangan Islam di beberapa wilayah di Nusantara. Yang pertama di wilayah Sumatera. Wilayah Nusantara yang mula-mula dimasuki Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera dan daerah Pasai yang terletak di Aceh Utara. Yang kemudian di masing-masing kedua daerah tersebut berdiri kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Para ahli sejarah telah sepakat bahwa Samudra Pasailah kerajaan Islam yang pertama di Nusantara, dengan raja pertamanya yaitu Sultan Malik As-Saleh. Beliau memerintah dari tahun 1261 sampai dengan 1297. Kemudian pada tahun 1521, Kerajaan Pasai ditaklukkan oleh Portugis dan mendudukinya selama 3 tahun. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Munculnya kerajaan baru di Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam hampir bersamaan dengan jatuhnya Kerajaan Malaka karena penduduk Portugis. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam. Kerajaan Aceh ini mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Ukhuwah yang erat antara Aceh dan Timur Tengah itu pula yang membuat Aceh mendapat sebutan Serambi Mekah. Wilayah kedua yaitu Pulau Jawa. Benih-benih kedatangan Islam ke tanah Jawa sebenarnya sudah dimulai pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Peran terbesar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa adalah peran Wali Songo. Pada masa itu adalah titik berakhirnya era Hindu-Buddha dan menjadi titik awal penyebaran agama Islam di seluruh tanah Jawa. Peran Wali Songo juga sangat besar dalam mendirikan kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Kerajaan-kerajaan berjual Islam di Jawa diantaranya yaitu pertama Kerajaan Demak dengan raja pertamanya Raden Fatah, kedua yaitu Kerajaan Mataram dengan raja pertamanya Sultan Hadiwijaya, dan yang terakhir yaitu Kerajaan Banten dengan raja pertama yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian di Sulawesi, menurut catatan Kompani Dagang Portugis pada tahun 1540 saat datang ke Sulawesi, di tanah ini sudah ditemui pemukiman muslim di beberapa daerah. Meski belum terlalu banyak, namun upaya dakwah tersebut terus berlanjut dilakukan oleh para dai di Sumatera. Tidak hanya di Sumatera, di Malaka dan Jawa hingga menyentuh raja-raja di Kerajaan Gorontalo atau yang dikenal dengan Negeri Makassar. Melalui seorang dai bernama Datuk Ribandang, agama Islam masuk ke kerajaan ini pada tanggal 22 September 1605 Masehi. Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, Gorontalo menyampaikan pesan Islam kepada kerajaan-kerajaan lain seperti Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Kemudian wilayah yang terakhir yaitu Kalimantan. Islam masuk ke Kalimantan atau yang lebih dikenal dengan Borneo melalui 3 jalur. Yang pertama yaitu melalui Malaka yang dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Perlak dan Pasai. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis kian membuat dakwah semakin menyebar sebab para mubalik dan komunitas muslim kebanyakan mendiami pesisir barat Kalimantan. Jalur kedua yaitu Islam datang disebarkan oleh para mubalik dari tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini mencapai puncaknya saat kerajaan Demak berdiri. Demak mengirimkan banyak mubalik ke negeri ini. Para dai tersebut berusaha mencetak kader-kader yang akan melanjutkan misi dakwah tersebut. Maka lahirlah ulama besar, salah satunya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian jalur yang ketiga yaitu para dai datang dari Sulawesi, terutama dari Makassar, yaitu dai yang terkenal saat itu adalah Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Paranggang. Materi yang terakhir yaitu peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Cara yang paling sering dilakukan oleh Wali Songo dalam penyebaran agama Islam adalah dengan berdakwah. Para Wali Songo mendatangi masyarakat secara langsung dan melakukan pendekatan sosial. Mereka juga memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam budaya mereka.
Selain itu, para wali juga mendirikan pesantren dalam penyebarannya. Peradaban Islam yang diturunkan oleh para wali di Jawa memberikan tuntunan dan panutan yang sangat bernilai dan juga sangat islami. Berikut ini cara para wali songo melakukan penyebaran agama Islam. Yang pertama, Sunan Gresik, atau nama aslinya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan sesepuh wali songo. Awal aktivitasnya ialah berdagang di desa Rumo. Setelah berdakwahnya berhasil di Sembalo, Maulana Malik Ibrahim kemudian pindah ke Gresik. Kemudian beliau mendirikan pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan penyebar Islam di masa yang akan datang sebagai pengganti dirinya. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan tokoh tertua wali songo. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dengan cara pernikahan justru dan Islam dalam putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel memberikan keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Yang ketiga yaitu Sunan Giri. Nama asli dari Sunan ini adalah Raden Paku. Beliau merupakan murid dari Sunan Ampel. Selain itu, ia juga memperdalam ilmu di Pasai yang pada saat itu menjadi tempat perkembangan ilmu kehutanan, keimanan, dan tasawuf. Pada saat di Pasai, beliau mendapatkan gelar Ain al-Yakin atau keyakinan yang nyata. Makanya dia juga dikenal dengan sebutan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri. Yang keempat yaitu Sunan Bonang. Nama lain Sunan Bonang adalah Raden Magdum atau Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh wali songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian lainnya. Dakwah awal yang dilakukan oleh Sunan Bonang di daerah Kediri dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri. Sunan Bonang mengembangkan dakwah di pedalaman yang masyarakatnya masih menganut ajaran Tatrayana. Setelah meninggalkan Kediri, Sunan Bonang berdakwah di Lasem. Sunan Bonang dikenal mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sufistik. Yang kelima yaitu Sunan Derajat. Nama asli dari Sunan ini adalah Raden Qasim Syarifuddin. Disebut Sunan Derajat karena beliau tinggal di Derajat Sedayu. Perhatian khusus oleh Sunan Derajat ada pada masalah sosial. Ia sering membantu yatim piatu, fakir miskin, orang sakit, dan orang sengsara. Dalam penyebaran Islam, beliau menggunakan media kesenian saat berdakwah. Beliau juga menciptakan tembang Jawa yang sampai saat ini masih digemari. Yang keenam yaitu Sunan Gunung Jati. Nama asli dari Sunan ini adalah Syarif Hidayatullah. Beliau berasal dari Persia dan menyebarkan Islam di Jawa Barat. Disebut Sunan Gunung Jati karena beliau tinggal di Gunung Jati. Beliau adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dari putranya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak kecil Sunan Gunung Jati tinggal di Mekah dan di sana beliau memperdalam ilmu agama Islam. Ketika beliau datang ke Pulau Jawa, beliau berdakwah di daerah Jawa bagian barat. Berkat dakwahnya, banyak rakyat Jawa yang memeluk agama Islam. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh wali songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Kudus selain dikenal eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar, juga dikenal sebagai tokoh wali songo yang memimpin penyerangan ke ibu kota Majapahit dan berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan kerajaan tua itu. Yang kedelapan, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh wali songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga termasyhur sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai dalam mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh keramat oleh masyarakat dan dianggap sebagai wali pelindung Jawa. Yang terakhir yaitu Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga.
Sunan Muria merupakan tokoh wali songo yang paling muda usianya. Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Beliau dikenal sangat piawai menciptakan berbagai macam jenis tembang, jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat. Mungkin sampai sini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.